Oke, ini adalah video terakhir ya untuk kelas 11 di tahun ajaran ini atau di kelas 11 ini adalah larutan buffer. Nah, jadi buffer itu adalah suatu larutan yang nantinya menjadi kelanjutan dari yang sebelumnya ya, materi sebelumnya yaitu asam basa dan juga sebelumnya lagi ada tentang hidrolisis. Nah, apa itu buffer? Kita lihat ya. Nah, ini target kompetensi pembelajarannya ya. Kita next saja. Nah, apa itu buffer atau larutan penyangga? Jadi, larutan penyangga itu bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu buffer. Ngebuff ya, buffer. Nah, seperti kalau kalian suka main game RPG ya, ngebuff gitu kan. Apa sih ngebuff tuh? Menyangga tuh menyangga apa? Nah, jadi definisinya sendiri adalah oke, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ya. Jadi definisinya adalah dapat mempertahankan kan pH dari si larutan tersebut ya. Jadi misalnya darah manusia memiliki pH contohnya adalah 7,4 gitu ya di sini. Nah, berarti nanti darah manusia ini ya kalau misalnya dia makan asam ya paling berkurangnya ke 7,3 atau ke 7,2 gitu ya. Dia nggak akan sampai ke misalnya 5 ataupun 4 itu enggak ya. Ataupun kalau misalnya pH-nya naik itu biasanya ke 7,5 atau ke 7,6 lah misalnya segitu atau bahkan 7,3 apa 35 gitu ya atau 45 gitu. Jadi nggak berubah banget gitu si pH-nya ini. Nah, itulah yang kita sebut sebagai larutan buffer atau penyangga ya. Nah, di sini menjaga pH darah manusia tetap stabil antara 3,5 atau 4,5 ini tadi ya. 3, jadi naiknya 0,05 biasanya. Setelah melalui sistem penyangga karbon atau karbonat ya di sini yaitu H2CO3 dan HCO3-. Ya, jadi zatnya itu kalau dalam darah itu adalah H2CO3 dan HCO3-. Nah, dapat dari mana ini? Dapat dari air ya, dimana darah kita kan terdiri dari air ditambah gas CO2 ya yang harusnya dikeluarkan oleh tubuh manusia ini nantinya akan menghasilkan senyawa H2CO3 ya. Nah, H2CO3 inilah yang nantinya bisa menjadi larutan penyangga. Dengan siapa? Dengan konjugasinya ya. Ini adalah bahasa konjugasinya. Oke. Kalau H2CO3 ini sebagai asam, maka HCO3- adalah basa konjugasi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu adalah larutan penyangga. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini struktur komposisi pasangan konjugasi di mana penyangga asam itu memiliki nilai pH-nya di bawah 7 ya karena dia termasuk ke asam, terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya gitu ya. Contohnya CH3COOH yaitu asam lemah dengan CH3COO- ya atau si basa konjugasinya. Nah, biasanya CH3COO- ini akan berasal dari garam ya. Kan kita udah tahu kemarin di hidrolisis ya bahwa senyawa CH3CONA ini atau si garam ini dapat bereaksi menjadi CH3COO- ditambah Na plus gitu ya. Dan kita tahu bahwa yang dapat terhidrolisis adalah yang lemah ya seperti itu. Jadi di sini ketika nanti di suatu larutan terdapat asam ya CH3COOH yang sisa dan garam yang sisa di sini, nah dia akan menjadi larutan buffer gitu. Oke. Nah, untuk contoh yang basa atau yang di mana pH-nya itu lebih dari 7, itu contohnya adalah eh, antara basa lemah dan asam konjugasinya atau NH3 nih sebagai basa lemah dengan NH4+ ya. Dari garam contohnya NH4Cl seperti itu. Jadi si NH4Cl tadi ya terdiri dari NH4+ ditambah Cl- dan yang bisa terionisasi atau terhidrolisis ya bukan terionisasi yang bisa terhidrolisis adalah si NH4+ ya. Kenapa? Karena dia dari spesies yang lemah gitu. Oke. Nah, jadi gimana caranya nih si larutan penyangga ini dapat menahan perubahan pH gitu ya.
Nah, gimana kira-kira caranya? Nah, jadi perubahan pH sendiri itu kan bisa berasal dari H+ atau kita sebut sebagai asam ya nantinya, dan dari OH- atau kita sebut sebagai basa ya. Nantinya kalau misalnya kita akan menahan serangan dari H+, maka ketika ion H+ ini ditambahkan ya, dia akan bereaksi dengan komponen yang sifatnya basa. Nah, siapa tuh yang sifatnya basa? Kalau di pH di bawah 7 yang sifatnya basa itu adalah si CH3COO- ya sebagai si basa konjugasi. Sedangkan kalau misalnya di NH3 case-nya gitu ya, dia akan bereaksi dengan NH3 gitu. Oke. Jadi itu adalah kalau dia ditambahkan asam. Sedangkan kalau ditambahkan basa, maka ion OH- ini akan bereaksi dengan siapa? Komponen yang asam di dalam zat atau sistem buffer tersebut. Nah, kalau di sini yang asam siapa? Oh, yang asam itu adalah CH3COH. Kalau di sini case-nya yang kanan yang bersifat asam adalah NH4+. Jadi nanti si OH- ini akan bereaksi dengan zat-zat yang bersifat asam, gitu ya. Nah, di mana nanti hasil akhir konsentrasi ion H+ atau OH- bebas di dalam larutan tetap terjaga konstan sehingga pH-nya relatif stabil karena sudah ditahan oleh si zat tadi itu, gitu ya. Makanya kalau larutan buffer itu udah kayak pasangan lah. Nah, kita tahu dari mana pasangannya? Tahu dari asam basa menurut Bronsted-Lowry ya. Jadi kalau misalnya lupa, kalian bisa nonton video tentang asam basa Bronsted-Lowry gitu ya. Nah, di sini adalah metode preparasi sistem penyangga. Nah, sistem penyangga ini maksudnya adalah dapat kalian bikin larutannya ataupun udah ada. Nah, kalau metode langsung ini istilahnya udah ada nih. Sudah ada atau sudah tersedia di mana kita mencampurkan spesi yang lemah dengan garamnya. Misalnya kita campurkan HCN dengan KCN. Nah, terbentuklah larutan buffer ya. Seperti itu. Nah, di mana kalau misalnya mode yang tidak langsung di sini ya, kita mereaksikan asam sama basa ya. Nah, tergantung nih asam lemah atau basa lemah dengan yang pastinya asam kuat dengan basa kuat. Nah, syaratnya apa? Ada syaratnya nih. Syaratnya adalah spesi yang lemah atau bagian yang lemah itu harus sisa ya. Jumlah mol yang lemah ini harus berlebih atau sisa. Kenapa harus sisa? Ya supaya kita bisa jadi larutan penyangga. Nanti kalau misalnya habis dua-duanya jadinya hidrolisis. Tapi kalau misalnya yang kuatnya yang sisa ya berarti nanti pH-nya mengikuti yang kuat gitu ya. Nah, di sini ada warning gitu ya. Apa nih? Jika mol tepat habis, mol tepat habis berarti mol si asam kuat sama basa lemahnya atau basa lemah asam lemah dengan basa kuatnya itu habis ya. Nah, maka yang terjadi bukan penyangga melainkan hidrolisis garam ya tadi. Oke. Nah, nanti gimana Sir untuk menghitung pH-nya? Nah, pH-nya sendiri itu di mana konsentrasi H+ itu ya itu adalah Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi atau kita sebut sebagai konsentrasi asam lemah ya dibagi sama konsentrasi basa konjugasi. Itu juga bisa. Kenapa bisa pakai mol, bisa pakai konsentrasi? Nah, kita karena ketika dicampur itu kan volumenya volume total ya, volume total dari asam lemah dan volume total dari basa konjugasi. Nah, itu kan bisa kita coret tuh volume-volumenya. Nanti Sar akan tunjukin gimana penurunan rumusnya ya. Kalau ahamin juga sama, berarti Kb dikali sama basa lemah per asam konjugasinya, gitu ya. Nah, di sini contohnya ada campuran 100 ml CH3COH 0,1 M memiliki Ka yaitu 1045 dengan 10 ml NaOH. Nah, berarti di sini kamu harus tuliskan reaksinya ya, di mana reaksinya adalah CH3COOH itu ditambah NaOH menghasilkan apa? Menghasilkan CH3COONA ditambah H2O gitu ya. Nah, jangan lupa tulis mula-mula bereaksi sisa itu. Nah,
Kalau sudah berarti kamu harus mencari mol masing-masing si zatnya. Dimana mol CH3COOH itu berapa? Ya kalian kalikan aja 100 dikali 0,1. Hasilnya adalah 10, betul? Nah, dimana kalau NaOH ya kamu kalikan aja antara volume dengan konsentrasinya. 50 dikali 0,1 adalah 5 ya. Dan mula-mula CH3CONA dan H2O nggak ada gitu ya. Karena kan ini pakai cara yang direaksikan. Tadi kita ada dua cara ya di sini ya. Ada metode yang langsung di mana udah ada dan yang tidak langsung atau stoikiometri. Nah, ini kita pakai cara yang tidak langsung ya. Nah, kita udah tahu gimana caranya antara 10 dengan 5 yang habis duluan pasti angka 5 ya. Berarti di sini minus 5, di sini minus 5, di sini minus 5, di sini juga minus 5 ya. Kenapa semuanya minus 5? Karena koefisiennya 1. Betul ya? Gitu. Nah, sehingga nanti 10 dikurang 5 itu 5, di sini 0, di sini 5, di sini 5. Nah, lihat ya. Di sini kita dapatkan bahwa yang kuat itu habis ya. Kuat habis. Tapi yang lemah sisa, dan di sini juga kita punya garam ya. Garam. Oke. Nah, kalian masih ingat gak cara mereaksikan asam lemah dengan menjadi ion-ionnya? Jadi kalau di sini saya tunjukin ya. Ini kita tarik garis dulu. Ketika CH3COOH bereaksi kesetimbangan menjadi H+ dan CH3COO-, nah maka akan ada yang namanya Ka kan di sini kan, reaksi kesetimbangan. Betul nggak? Nah, di mana nilai Ka itu kita tulis ya di sini ya. Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi CH3COO- dibagi sama konsentrasi dari CH3COOH. Nah, ketika kita belajar asam lemah ya, konsentrasi antara H+ dan CH3COO- itu sama, ya nggak? Kan kemarin kita belajarnya kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak X, di sini X juga. Karena kan yang terionisasi juga sama gitu. Koefisiennya sama-sama 1 gitu kan. Makanya nanti karena ini sama, maka konsentrasi H+ adalah akar Ka dikali CH3COH gitu ya. Nah, tapi kalau di buffer, nah kita punya konsentrasi garam di sini. Kita punya konsentrasinya. Dan kita juga punya konsentrasi dari sisa asam lemahnya gitu ya. Nah, ini kan tinggal dibagi volume total aja untuk cari konsentrasi gitu kan. Nah, maka dari itu nanti kita nggak bisa menyamakan nih antara konsentrasi H+ dan konsentrasi CH3COO-. Makanya nanti ketika kita mau mencari H+ atau konsentrasi H+, maka nilainya adalah Ka dikali konsentrasi CH3COOH dibagi sama apa? Konsentrasi CH3COO- gitu ya. Nah, di sini kan pakainya konsentrasi nih, Sir. Kok di rumus belakang pakainya mol ya? Nah, lihat. Ketika kalian mau mencari konsentrasi dari sini, kan kalian tinggal menuliskan M gitu ya, atau konsentrasi sama mol per volume kan. Ingat, V-nya V total, molnya mol garam. Nah, di sini juga sama kan? M sama dengan mol per V total gitu ya. Nah, lihat konsentrasi CH3COOH punya di sini kan, CH3COOH dia punya mol per V total, di mana konsentrasi CH3CONA ya, si CO3COO-nya nanti mol per volume total juga. Nah, jadi nanti ya volume totalnya bisa dicoret sehingga kalian bisa dapatkan rumusnya adalah Ka gitu ya, dikali mol dari CH3COOH per mol dari CH3COO- ya. Seperti itu. Makanya nanti kalian harus cek lagi nih. Kalau ini kan valensinya 1 nih, CH3COO-nya kan 1 di sini ya. Jadi ya udah pakai molnya 5. Tapi nanti kalau misalnya kalian ada valensinya 2, harus hati-hati, harus kalian reaksikan lagi ya. Karena kan
kalau valensinya 2, nanti konsentrasi CH3COO minusnya bisa jadi 2 kalinya gitu kan, karena ada 2 gitu ya. Maka dari itu kalau kita tulis di sini untuk jawabannya, maka nilai konsentrasi H+, nah berapa tuh? Konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya berapa tuh tadi? 10 pangkat min 5 nih ya. 10 pangkat min 5 dikali molnya sama kan? 5 per 5. Maka nilai konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 5 ya. Nah, kalau 10 pangkat min 5 berarti pH-nya adalah 5. Selesai gitu ya. Nah, jadi ini juga ada di sini di PPT ya. Nanti kalian bisa salin, bisa catat gimana caranya untuk mencari pH dari larutan buffer. Oke, kenapa? Karena nanti ya kita ujiannya ada larutan penyangganya atau buffernya gitu. Nah, ini adalah kesimpulan untuk dua bab yang akan diujikan ya tentang hidrolisis dan larutan penyangga, dan pastinya akan ada hubungannya sama asam basa yang kemarin tuh. Makanya jangan sampai dilupain ya. Karena ini kita sepaket gitu. Jadi hidrolisis garam itu ingat kondisinya apa? Kondisinya adalah ketika mol dari asam dan basa itu ya saat asam dan basa habis bereaksi, atau ketika di MRS nilainya 0. Kalau ini kan masih ada nih 5, kalau ini 0 gitu ya. Kalau dua-duanya 0 itu hidrolisis. Tapi kalau larutan penyangga adalah ketika ada campuran antara asam lemah atau basa lemah dengan konjugasinya ya. Nah, nantinya ketika hidrolisis nilainya H plusnya itu adalah akar KW per KB itu dikali M-nya ya dari konsentrasi ion lemah garamnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau OH- KW per Ka dikali M ya, di mana M itu adalah konsentrasi ion dari yang lemahnya. Nah, kalian harus lihat juga kalau koefisiennya 2 ya harus kalian kalikan 2 gitu ya. Kalau koefisiennya 3 juga nanti kalikan 3. Misalnya contoh ada senyawa yang namanya Al, jangan Al deh. Apa ya? Ca gitu ya. Ca CH3 COO minus 2 kali. Nah, berarti kalian harus kalikan 2, jangan lupa. Gitu ya. Nah, kalau misalnya yang buffer atau penyangga, nilai H plus adalah Ka dikali mol asam dibagi sama garamnya. Atau kalau OH- berarti Kb dikali mol basa per garamnya. Gitu ya. Semoga kalian bisa memahami perbedaan antara hidrolisis garam dan larutan penyangga. Jangan lupa ya, kalian di sini saya minta jangan menghafal rumus, tapi kalau bisa turunin rumusnya ya, pahamin konsepnya. Karena dengan memahami konsep, ketika kalian dihadapkan dengan sesuatu soal yang kalian nggak tahu dia itu hidrolisis, penyangga, atau asam basa biasa, kalian pasti bisa mengerjakannya ya. Seperti itu. Oke, paling itu aja video dari Sir. Terima kasih semuanya yang sudah mau nyimak dan mencatat. Sampai bertemu di lain waktu ya di pembahasan soal nanti. Terima kasih.